Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dwi Anggraini dengan NPM 22120101060 dari kelas Analisis Multivariat B012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara olah data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu saya menggunakan data sekunder dengan judul pengaruh literasi keuangan, perencanaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan untuk keberlangsungan usaha UMKM di Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Nah, sebelum itu datanya kan sudah kita peroleh. Nah, kita pindahkan data tersebut ke Excel. Datanya kan sudah kita peroleh. Nah, kita pindahkan data tersebut ke Excel. Nah, di sini ada datanya yang berjumlah 45 responden dengan literasi keuangan sebagai X1, perencanaan keuangan sebagai X2, dan pengelolaan keuangan sebagai Y. Nah, di sini kita pertama-tama itu harus melakukan input data dulu dari Excel ke SPSS. Nah, ini setelah kita buka SPSS-nya, klik ke variable view untuk menambahkan data yang sebelumnya sudah kita peroleh. Kan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, kemudian X1.5, X1-nya kita beri label literasi keuangan untuk dan seterusnya, yaitu X2.1, X2.2, X2.3, X2.4 dan X2-nya kita beri label perencanaan keuangan, dan yang terakhir itu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan untuk Y-nya kita beri label pengelolaan keuangan. Nah, kalau sudah kita klik data view, kemudian data yang sebelumnya kita peroleh hasil dari kuesioner, sebaran kuesionernya itu kita copy dari Excel untuk kita masukkan ke data view. Nah, ini datanya sudah kita copy. Nah, kemudian kita akan melakukan uji validitas. Nah, untuk melakukan uji validitas kita bisa klik analyze, kemudian klik correlate, kemudian pilih bivariate, kemudian masukkan variabel X1.1 sampai X1, kemudian klik tanda panah, kemudian kita klik OK. Nah, diperoleh hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan dengan masing-masing item dengan total skornya. Mana sih cara mengetahui hubungan antara item dan total skor? Nah, kita bisa melihat percent correlation-nya di bagian percent correlation, dan angkanya itu terletak di ruas paling kanan. Nah, misal hubungan antara X1 dengan percent correlation-nya yaitu sebesar 0,675. Nah, sebuah variabel tersebut itu dikatakan memiliki hubungan ketika memiliki skor percent correlation-nya itu di angka 0,3. 1.2-nya yaitu sebesar percent correlation-nya yaitu sebesar 0,585. Untuk X1.3 percent correlation-nya yaitu sebesar 0,676. Untuk X1.4 percent correlation-nya yaitu sebesar 0,743. Untuk X1.5 percent correlation-nya yaitu sebesar 0,739. Nah, kemudian kita bisa melihat nilai signifikansinya. Kita bisa lihat di bagian sig-nya itu. Nah, sebuah variabel atau item itu dikatakan memiliki hubungan jika memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Nah, kita bisa lihat nilai di X1.1 sampai X1.5 itu nilai signifikansinya itu kurang dari 0,01. Jadi tersebut itu dinyatakan memiliki hubungan. Nah, lakukan cara yang sama untuk mengolah data bagian X2 dan Y. Jadi sama caranya kayak yang di awal tadi, X2.1 sampai dengan X2, kemudian kita klik OK, dan diperoleh hasil dari total skornya. Nah, untuk percent correlation dari X2.1 yaitu sebesar 0,387, untuk percent correlation dari X2.2 yaitu sebesar 0,588, dan untuk X2.3 yaitu sebesar 0,604. Untuk X2.4 percent correlation-nya yaitu sebesar 0,630, dan untuk X2.5 percent correlation-nya yaitu diperoleh sebesar 0,791. Nah, adapun untuk nilai signifikansinya dari X2.1 yaitu sebesar 0,009, kemudian dari X2.2 sampai dengan X2.5 yaitu nilainya ya sama, kurang dari 0,001.
Nah, selanjutnya kita bisa melakukan untuk mengelola data Y-nya, data dari pengelolaan keuangan. Nah, caranya juga sama seperti yang awal tadi, kita kemudian masukkan Y1 sampai dengan Y-nya, kemudian kita klik panah. Nah, diperoleh hasil dari olah datanya yaitu Y1 percent correlation-nya yaitu sebesar 0,453, untuk Y2 yaitu sebesar 0,641, Y3 percent correlation-nya sebesar 0,687, Y4 itu percent correlation-nya yaitu sebesar 0,536, dan yang terakhir Y5 yaitu sebesar 0,667. Nah, adapun untuk nilai signifikansi dari Y1 yaitu 0,002. Nah, untuk nilai signifikansi dari Y2 sampai dengan Y5 yaitu kebetulan nilainya sama, yaitu sebesar kurang dari 0,001. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini gunanya yaitu untuk mengukur apakah instrumen penelitian kita itu bisa digunakan di waktu yang berbeda maupun tempat yang berbeda. Nah, adapun untuk melakukan uji reliabilitas, kita bisa melakukan yang pertama-tama kita bisa klik analyze, kemudian kita pilih scale, dan kemudian kita pilih reliability analysis, kemudian masukkan X1 sampai dengan X5. Jadi nggak perlu X1.1 sampai X1.5, jadi nggak perlu kita masukkan total skornya dari X1 itu tadi. Kemudian untuk modelnya kita pilih alpha. Nah, untuk scalable-nya itu kita beri nama literasi keuangan. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai reliabilitas dari instrumen yang kita gunakan. Memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya itu di atas 0,7. Nah, kalau misal angkanya itu 0,6 itu masih bisa ditoleransi. Nah, batch alpha dari literasi keuangan itu nilainya sebesar 0,716. Nah, semakin tinggi batch alfanya, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut itu memiliki keandalan. Nah, untuk X2-nya dari perencanaan keuangan itu kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analysis, masukkan data X2.1 sampai dengan X2.5, kemudian untuk scalable-nya kita beri label perencanaan keuangan, kemudian kita klik OK. Nah, di situ diperoleh hasil current batch alpha-nya sebesar 0,654. Jadi perencanaan keuangan itu dikatakan memiliki keandalan. Nah, untuk yang pengelolaan keuangan caranya juga sama, kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian masukkan Y1 sampai dengan Y5. Untuk scalable-nya kita beri label pengelolaan keuangan, kemudian kita klik OK. Nah, di situ diperoleh current batch alpha-nya yaitu sebesar 0,554. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik ini kita bisa klik analyze, kemudian kita pilih regresi, terus kemudian kita pilih linear. Nah, untuk independennya itu kita masukkan X1 dan X2, dan untuk dependennya kita masukkan Y, kemudian kita pencet kolom statistik itu, kemudian centang bagian Rabin-Watson, kemudian collinearity diagnosis, kemudian kita klik continue, kita klik plots. Nah, kita pilih ZPRED untuk X-nya dan SRE/SID untuk Y-nya, kemudian centang kolom bagian histogram dan normal probability plot. Diperoleh hasil dari olah data tersebut. Untuk itu kita bisa lihat hasil dari di bagian koefisien bagian konstan. Nah, hasilnya itu positif karena datanya itu sudah sesuai. Kemudian kita bisa lanjut ke bawah di bagian histogram, gambar bagian histogram. Nah, kalau diagramnya itu berbentuk lonceng, berarti data yang diperoleh itu sudah memenuhi titik normalitas, di mana bentuknya seperti lonceng, atau sudah memenuhi standarisasi dari penelitian. Kemudian untuk regresi standarisasi residual itu bisa kita lihat di mana titik-titik tersebut itu sesuai dengan garis. Kemudian untuk multikolinearitas kita bisa lihat di bagian koefisien di tabel koefisien tadi. Nah, di sini itu toleransinya itu lebih besar dari 0,1. Jadi kalau misal angkanya itu di atas 0,1, maka bisa dikatakan untuk memenuhi tikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini merupakan diagram Pascal yang memvisualisasikan adanya hubungan antara dua variabel numerik dengan menampilkan setiap data sebagai titik-titik pada koordinat Cartesius. Nah, kita bisa lihat di bagian scatter plot, bisa dilihat bahwa datanya itu berpola menyebar. Jadi data yang kita peroleh itu sudah bagus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
R-square atau regresi. Nah, bisa dilihat di bagian model summary, itu diperoleh angka sebesar 0,140. Jadi variabel Y itu dibebaskan oleh variabel X1 dan X2, di mana persentase dari literasi keuangan dan persamaan keuangan itu sebesar 14%. Nah, sisanya sekitar 86% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji F dan uji T. Nah, uji F sendiri itu uji yang sifatnya simultan atau secara bersamaan untuk melihat semua variabel tersebut itu variabel X itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y. Nah, dapat dikatakan berpengaruh apabila secara simultan atau keseluruhan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Jadi, kalau misal di atas 0,05 itu berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian ANOVA untuk nilai signifikansinya dari uji F sendiri, yaitu didapatkan nilainya kurang sebesar 0,042, yang mana nilai tersebut itu artinya seluruh variabel secara simultan itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Nah, uji T sendiri yaitu uji yang sifatnya parsial atau kita bisa melihat pengaruh tiap-tiap variabel terhadap variabel Y. Nah, dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa literasi keuangan itu memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,036. Nah, hal tersebut itu dapat dikatakan bahwa variabel literasi keuangan itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, bisa kita lihat juga di perencanaan keuangan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,187, yang mana hal tersebut itu dapat dikatakan bahwa variabel perencanaan keuangan itu berpengaruh terhadap variabel pengelolaan. Jadi kedua variabel tersebut, variabel literasi keuangan dan perencanaan keuangan itu berpengaruh terhadap variabel Y atau pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Nah, kita bisa melihat nilai betanya menggunakan kolom unstandarisasi. Nah, kita bisa melihat nilai beta mana yang paling besar. Nah, di sini untuk nilai beta yang paling besar yaitu di bagian literasi keuangan. Nah, sebesar 0,249, sehingga variabel literasi keuangan di sini itu memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu persamaan regresi. Nah, kita bisa melihat di bagian tabel koefisien, di mana tabelnya itu menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Nah, ada rumus dari persamaan regresi itu sendiri yaitu Y sama dengan nilai konstan ditambah dengan nilai yang positif atau nilai yang signifikan. Nah, di sini literasi keuangan itu nilainya sebesar 0,249, yang terbilang positif, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit pada literasi keuangan itu akan meningkatkan nilai pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian perencanaan keuangan, yaitu nilainya sebesar 0,162, yang dimana itu menunjukkan angka yang positif, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit pada perencanaan keuangan itu kan meningkatkan nilai dari pengelolaan keuangan. Nah, untuk hasil dari persamaan regresi yaitu Y sama dengan 11,009 ditambah dengan 0,249 itu X1 nya, dan kemudian ditambah 0,162 untuk X2 nya, jadi diperoleh hasil sebesar 12,420. Untuk residual sendiri itu dimana selisih antara nilai minat beli yang sebenarnya dengan nilai minat beli yang diprediksi. Nah, di sini kita bisa melihat nilai minimumnya yaitu sebesar minus 4,64851, dimana lebih rendah dari yang diprediksi. Lalu untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 3,20612, yang dimana itu lebih tinggi dari yang diprediksi. Kemudian untuk standar deviasinya sendiri yaitu sebesar 1,61209, yang mana nilai tersebut itu menunjukkan rata-rata penyimpangan residual. Nah, dapat dilihat dari nilai 0, jadi semakin kecil nilai ini maka uji tersebut itu semakin baik. Jadi kesimpulannya yaitu analisis yang kita lakukan ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa variabel.